Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rati Pancade Putri dengan NIM 19042035 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang negosiasi dalam mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan Publik. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengertian dari negosiasi. Kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris yaitu negotiation yang artinya proses tawar-menawar yang dilakukan dengan cara perundingan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, kemudian para ahli juga menyampaikan beberapa pengertiannya tentang negosiasi. Yang pertama yaitu menurut pendapat Michel tahun 2007, yang dimana dia itu mengatakan negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk memperjuangkan kepentingannya dengan menghasilkan kesepakatan. Yang kedua itu menurut Rabis tahun 2003, yang dimana dia mengatakan bahwa negosiasi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan atau bertukar barang dan jasa dan berupaya menyepakati tingkat kerjasama tersebut bagi mereka. Pengertian negosiasi yang ketiga itu menurut pendapat Jokman tahun 2005, yaitu negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara kedua belah pihak yang memiliki pemikiran yang berbeda sehingga akhirnya mencapai kesepakatan. Yang pendapat yang terakhir menurut Oliver, negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Selain dari pengertian tersebut, maka negosiasi juga diartikan sebagai komunikasi yang terjadi antara penjual atau komunikator dengan pembeli atau komunikan yang terjadi secara bergantian. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari negosiasi itu adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara sadar dan memiliki tujuan untuk mencapai keinginan tersebut tanpa merugikan pihak lain. Proses negosiasi ini terjadi dalam berbagai kehidupan seperti dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan jual beli, kehidupan pemerintahan dan sebagainya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan-tahapan dari negosiasi, yang dimana dalam melakukan negosiasi itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama itu adalah persiapan, yang kedua pembukaan, yang ketiga penawaran, dan yang terakhir itu adalah penutup. Yang dimaksud dengan tahapan persiapan adalah dengan adanya persiapan maka kita harus mempelajari siapa yang menjadi lawan negosiasi kita dan merumuskan penawaran yang akan dilakukan. Persiapan ini terdiri dari persiapan mental dan persiapan fisik. Persiapan mental seperti pemikiran yang harus netral, sedangkan persiapan fisik seperti kondisi kita harus keadaan sehat dan berstamina. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan waktu dan memahami situasi dan siapkan materi selama negosiasi berlangsung. Tahapan yang kedua itulah tahapan pembukaan. Pada tahapan pembukaan ini terdiri daripada 3 bagian. Yang pertama itu adalah situasi. Situasi adalah kesempatan untuk mengambil perfect, peluang untuk memimpin arah jalannya negosiasi dan menunjukkan kesiapan mengantisipasi kebutuhan perfect. Yang kedua, gig informasi, yaitu memahami bagaimana posisi perspektif dalam melakukan negosiasi. Dan yang ketiga, positive body language, yaitu yang harus diperhatikan dalam melakukan negosiasi yaitu nada, suara, dan ekspresi wajah dari lawan negosiasi. Proses yang ketiga yaitu adalah penawaran. Penawaran merupakan inti dari sebuah negosiasi. Penawaran muncul karena adanya pengajuan. Setiap pengajuan dari satu pihak dianggap tidak sesuai dengan tujuan pihak lain. Biasanya, pihak lain tidak setuju dengan melakukan penawaran. Proses negosiasi terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Tahapan yang terakhir yaitu adalah penutup. Penutup merupakan bagian terakhir dalam melakukan negosiasi setelah tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Persetujuan biasanya tertuang dalam sebuah perjanjian yang memiliki bukti nyata dari keputusan negosiasi yang sudah dilakukan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang tujuan dari negosiasi. Adapun beberapa yang menjadi tujuan dari negosiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama,
mencapai kesepakatan yang dapat menguntungkan ke semua belah pihak yang sedang melakukan negosiasi. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak yang bernegosiasi. Yang ketiga, menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Dan yang keempat, mencapai situasi yang saling menguntungkan seluruh pihak yang melakukan negosiasi, sehingga seluruh pihak merasakan manfaat dari negosiasi tersebut. Materi yang terakhir yaitu tentang manfaat dari negosiasi. Ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dalam melakukan negosiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mencapai tujuan masing-masing. Yang kedua, adanya saling pengertian antara satu pihak dengan pihak yang lain yang bernegosiasi berkaitan kesepakatan yang ditetapkan dan dapat kepada kedua belah pihak. Yang ketiga, negosiasi bermanfaat menciptakan suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan semua belah pihak yang sedang melakukan negosiasi. Dan yang terakhir, tercapainya situasi interaksi yang positif antara pihak-pihak yang bernegosiasi, sehingga kerjasama tersebut akan menghasilkan dampak yang sangat luas bagi masyarakat banyak. Mungkin sekian materi tentang negosiasi yang dapat saya sampaikan. Maka selanjutnya kita akan lanjut kepada contoh implementasi dari negosiasi. Adalah videonya sebagai berikut. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Adakah yang sesuai kami bantu? Jadi gini Bu, saya kan ingin membangun rumah. Jadi saya ingin mengajukan pinjaman uang. Apakah bisa Bu? Atas nama siapa Bu? Atas nama Sri Rati Pensa Dewi Putri. Sebelumnya Ibu harus melengkapi persyaratannya terlebih dahulu. Kalau boleh tahu persyaratannya itu apa aja Bu? Persyaratannya itu ada KTP, surat motor, sama surat mobil. Oh, kalau yang itu sudah saya siapkan Bu, silakan Ibu cek dulu suratnya. Persyaratannya sudah lengkap Bu. Ibu mau pinjam uang berapa? Kalau bisa saya ingin mengajukan pinjaman sebesar 150 juta. Maaf Bu, jumlah tersebut terlalu banyak. Bagaimana jika Ibu meminjam 80 juta? 80 juta itu masih sedikit Bu, apakah tidak bisa ditambah lagi jumlahnya Bu? Baiklah, kami akan meminjamkan 100 juta. Apakah Ibu setuju? 100 juta ya Bu, apakah tidak bisa ditambah lagi Bu? Baiklah, pihak kami akan meminjamkan pinjaman sebesar 130 juta. Bagaimana Bu? 130 ya Bu. Baiklah Bu, saya setuju. Lalu saya kapan bisa ngambil pencairannya Bu? Ibu silakan kembali dalam waktu 2 minggu lagi Bu. 2 minggu ya Bu. 2 minggu itu terlalu lama Bu. Apakah tidak bisa itu diajukan lebih cepat lagi Bu? Bentar ya Bu. Iya Bu. Ibu silakan kembali dalam waktu 10 hari Bu. 10 hari Bu. Apakah tidak bisa untuk dimajukan waktu 1 minggu Bu? Bagaimana ya Bu? Saya coba dulu telepon atasan saya ya Bu. Iya Bu. Halo Pak. Iya Pak. Ini ada nasabah Pak. Dia mau pinjam uang sebesar 130 juta Pak. Tapi dalam waktu 1 minggu. Bagaimana itu Pak? Iya Pak. Baik Pak. Selamat siang Pak. Baiklah Bu, atasan kami telah memberikan waktu sekitar 10 hari. Apakah tidak bisa dipercepat lagi dalam waktu seminggu? Tidak bisa Bu. Baiklah Bu. Terima kasih banyak atas bantuannya ya Bu. Iya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya Bu. Terima kasih Bu. Iya Bu. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah dari video tersebut kalian mampu memahami tentang konsep dari negosiasi tersebut?
Mungkin sekian materi tentang negosiasi dan contoh dari negosiasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam penyampaian video, saya mohon maaf. Akhirul kalam, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih.